Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang terjadi di Jogja, yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Latar belakang Perang Diponegoro karena adanya Belanda datang ke Indonesia menjadi masalah besar bagi bangsa. Campur tangan Belanda yang akhirnya memecah belah kerajaan. Akan hal tersebut, Pangeran Diponegoro menunjukkan ketidaksenangan dengan Belanda. Belanda menganggapnya sebagai pemberontak dan berupaya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Adanya upaya Belanda tersebut membuat Pangeran Diponegoro pergi meninggalkan keraton dan menetap di Tegalrejo. Di sini ia menjalani kehidupan keagamaan dan merakyat. Lalu, pada tahun 1822, ia ditunjuk sebagai salah satu anggota perwalian Hamengkubuwono V yang saat itu baru berusia 3 tahun. Cara perwalian ini tidak disetujui Diponegoro sehingga kembali Belanda menuduhnya sedang mempersiapkan pemberontakan. Akibatnya Belanda menyerang pada tanggal 20 Juni 1825 dan inilah awal mulanya berkobar Perang Diponegoro. Faktor terjadinya perlawanan. Pertama, Belanda semakin ikut campur dalam urusan internal keraton. Yang kedua, penderitaan rakyat karena dibebani oleh banyak pajak. Puncaknya terjadi saat Belanda dengan lancang memasang patok-patok untuk membuat jalan kereta api. Nah, patok yang dipasang sama Belanda ini ternyata ditanam di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yang dalam budaya Nusantara, makam memang dianggap sesuatu yang sangat sakral, apalagi jika itu adalah makam leluhur. Jadi wajar kalau Pangeran Diponegoro marah dan melakukan perlawanan ke Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian mengganti patok yang diletakkan dengan sebuah tombak sebagai bentuk pernyataan perang. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro turun langsung untuk memimpin. Ia juga didampingi oleh beberapa tokoh, seperti Pangeran Mangkabumi yang merupakan pamannya, Alibasya Sentot Prawirodirjo yang menjabat sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo, dan para murid-muridnya, serta Jenderal de Cock sebagai Panglima Belanda yang memimpin pasukan usaha untuk menumpas perlawanan Diponegoro. Perang pun meletus pada 20 Juni 1825. Saat itu pasukan Belanda diutus ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Pasukan Belanda bertempur melawan pasukan Pangeran Diponegoro walaupun pada akhirnya pasukan Belanda berhasil menghanguskan Tegalrejo. Namun tujuan utama mereka menangkap Pangeran Diponegoro ternyata tidak berhasil. Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong untuk menyusun strategi perlawanan baru. Strategi perang. Strategi ini dilakukan bersama rakyat dengan membangun pertahanan di Selarong. Tepatnya di sebuah gua terdapat 4 poin dalam strategi yang disusun. Yang pertama, ada rencana serangan keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda serta mencegah masuknya dari luar. Yang kedua, ada mengirim utusan kepada bupati dan ulama agar bersiap untuk melawan Belanda. Yang ketiga, ada memilih para bangsawan menjadi 2 golongan, yaitu kawan dan lawan. Yang keempat terakhir, ada membagi wilayah antara wilayah perang dan wilayah pertahanan. 3 minggu berselang setelah serangan Tegalrejo oleh Belanda, rencana Pangeran Diponegoro akhirnya dilakukan dalam serangan keraton. Kali ini, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil menduduki keraton. Selama berjalannya perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang jilya. Pasukan Diponegoro selalu bergerak keluar masuk hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi berbagai wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Keberhasilan menduduki keraton ini juga berhasil diikuti pada kemenangan lainnya pada tahun-tahun awal pertempuran Pangeran Diponegoro. Perlawanan atas nama Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah lain seperti Banyumas, Keduk, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Perang yang semakin meluas ini disebut juga dengan Perang Jawa. Strategi perang gerilya yang dilancarkan oleh pasukan Pangeran Diponegoro kemudian cukup merepotkan pihak Belanda. Pihak Belanda bahkan memanggil pasukan mereka dari Sumatera Barat. Pemimpin perang Belanda, yaitu Jenderal de Cock, memutuskan untuk mengubah strategi. Pihak Belanda lalu menggunakan sebuah strategi sistem pembentengan darurat yang bernama Benteng Stelsel.
Strategi ini dikomunikasikan oleh pihak Belanda dengan pasukan gerak cepat dalam jumlah yang besar. Dengan strategi ini, pihak Belanda berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Kiai Mojo dan Ali Basa Sentot pun ditangkap satu persatu. Dalam kondisi itu, Belanda menawarkan gencatan senjata. Pada awalnya, Pangeran Diponegoro tidak mau melakukan gencatan senjata. Namun demi keselamatan pasukan dan para pengikutnya, Pangeran Diponegoro menyanggupi untuk merundingkan dengan syarat keluarga dan pengikutnya dibebaskan. Ternyata perundingan itu diadakan pada 28 Maret 1830. Itu hanyalah sebuah siasat licik dari Belanda. Pangeran Diponegoro datang ke tempat perundingan tanpa membawa senjata, malah ditangkap oleh Belanda. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, berakhir pula perlawanan terhadap Belanda yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Ia pun dikirim untuk diasingkan di Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya pada 8 Januari 1855. Sebagai salah satu perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda, Perang Diponegoro atau Perang Jawa juga menimbulkan dampak yang tidak kecil bagi Indonesia, yang menewaskan 2.000 jiwa, 7.000 pribumi, dan pihak Belanda 8.000 jiwa.